Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Salah Pilih bagian ke-14. Selamat mendengarkan. Hah? Kak Khadijah? Seru Asnah dengan riangnya demi dilihatnya seorang perempuan berdiri di ambang pintu itu, yaitu orang setangganya di rumah Gadang dahulu. Masuklah kakak, masuklah. Ya, saya sudah ingin betul hendak bertemu dengan kakak. Pucuk dicinta ulam tiba, apa kabar? Maaf Asnah, saya tak dapat masuk. Dari sini saja saya ucapkan selamat hari raya kepadamu dan kepada Ibu Mariah juga, sebab saya hendak segera pergi ke kota baru. Perlu membeli beras, hari sudah tinggi. Saya singgah kemari hanya akan memberikan kiriman ini kepadamu, kiriman dari Ibu Liah dan dari Engku Sultan Bendahara. Sambil berkata demikian, diunjukkannya 2 buah bungkusan kepada anak gadis itu. Setelah itu ia pun bermohon hendak meneruskan perjalanannya. Kedua kiriman itu diterima oleh Asnah, lalu dibawanya ke kamarnya setelah ia minta terima kasih dan mengucapkan selamat hari raya pula kepada perempuan itu. Hatinya berdebar-debar dengan keras. Lebih dahulu diambilnya kiriman Ibu Liah, meskipun ia sangat ingin hendak mengetahui isi bungkusan asri itu. Asnah tersenyum demi dilihatnya kiriman makciknya yang baik hati itu. Lemang pisang keras-keras, gelemei, kue bolu, kue lapis, kue panggang, dan buah-buahan, yaitu segala penganan yang biasa disajikan di rumah Gadang dahulu dalam masa seperti itu. Sambil mengecap penganan itu, jatuhlah air matanya ke atas haribaannya, sebab kiriman itu tidak lain wujud dan maksudnya melainkan akan jadi kenang-kenangan belaka, alamat suci dan putih hati. Dan ketika diperhatikannya kertas putih bungkusan kue bolo itu, tampaklah olehnya beberapa baris tulisan dengan huruf Arab. Apa ini? Tanyanya dalam hatinya serta mengamat-amati tulisan itu dengan seksama. Ini bukan bekas tangan Kanda Asri tetapi tulisannya siapa dan apakah isinya? Surat itu pun dibacanya dengan perlahan-lahan. Ada seorang perempuan muda bangsa Hindu, sesudah kawin, ia ditinggalkan oleh suaminya bertahun-tahun lamanya. Entah laki-laki itu masih hidup, entah sudah meninggalkan dunia. Ia tidak tahu dan tidak mendapat kabar apa-apa. Sesungguh pun demikian, ia tidak berpaling haluan daripadanya. Sudah banyak orang muda-muda dan kaya-kaya datang kepadanya dan berkata, "Suamimu takkan mungkin balik kepadamu kembali. Siapa tahu barangkali ia sudah meninggal. Sebab itu terimalah aku ini akan jadi suamimu, ya Adinda yang kucintai. Niscaya Adinda kujunjung sebagai mahkota." Demikian bujuk dan cumbuan tiap-tiap laki-laki itu kepadanya. Akan tetapi sekaliannya itu masing-masing ditolaknya dengan lemah lembut. "Tak usah Tuan berkata demikian kepadaku yang malang ini. Biar ia sudah mati sekalipun, aku tinggal setia jua kepadanya." Pada suatu hari perempuan itu pergi ke Sungai Gangga akan memuja. "Aku hendak mengetahui mati tidaknya suamiku yang sangat kucintai itu," katanya dalam hatinya, serta bermohon dengan tulus ikhlas kepada dewanya. "Jika api pelitaku padam di tengah-tengah sungai yang suci ini, alamat suamiku betul-betul meninggal sudah." Sambil berkata demikian, dipasangnyalah pelita itu lalu dihanyutkannya. Sebentar itu juga turunlah angin ribut yang amat kencang. Air Sungai Gangga itu jadi berkacau, bergelombang sebagai di lautan besar. Pelita itu sudah timbul tenggelam tetapi tidak padam. Perempuan itu memuja sekali lagi dan dalam sekejap mata saja angin pun teduh. Air Sungai Gangga jadi tenang kembali dan pelita itu hanyut dengan terkelip-kelip sampai hilang dari pemandangannya. Tidak padam sekali-kali. Dengan hati yang tawakal, ia pun balik ke rumahnya kembali. Apa yang didapatinya dan dilihatnya di sana? Suaminya duduk menantikan dia. Kedua mereka itu pun bertangis-tangisan, berpeluk-pelukan, dan kemudian hidup berkasih-kasihan.
Berbahagia benar perempuan itu, kata Asnah dengan sedih dan pilu serta melipat surat atau rencana karangan. Itu baik-baik, akan disimpannya dalam lemarinya berkat setia. Dengan tangan yang gemetar diambilnya pula kiriman Asri itu, lebih kecil dari bungkusan Ibu Liah tadi, bersalut dengan kertas hijau dan diikat dengan pita kuning. Sementara membuka bungkusan itu, Asnah menutup kedua belah matanya. Wahai, ketika itu terbayanglah pula dalam ingatannya rumah gadang, tempat ia bersukaria dan beriang hati dahulu itu. Tatkala matanya dibukakannya pula, dilihatnya lah sebuah medali emas yang berantai emas pula terletak dalam kotak kecil di hadapannya. Medali itu diangkatnya dengan tangan yang gemetar, hatinya berdebar-debar dengan keras. Ia kenal akan medali itu, yaitu permainan rantai arloji Asri yang selalu dipakainya. Di dalamnya terletak sebuah gambar Asri serta Ibu Mariati. Betul, potret itu masih ada. Ibu Mariati ketika berumur 40 tahun dan Asri berumur 12 tahun. Asnah tidak dapat lagi menahan hatinya. Ia pun menangis dan sedan dengan hati yang sedih, sayu, duka, dan rawan. Dan ketika Ibu Mariah masuk ke dalam, pulang dari pasar, ia pun tidak cakap menahan tangisannya itu. Akan tetapi Ibu Mariah pandai sekali menghiburkan hatinya. Kiriman siapa ini, Asnah? Kiriman dari Sungai Batang? Ya, lihat apa yang dikirim di Liah ini. Alangkah enaknya segala penganan ini. Mari kita makan, anakku. Tak dapat aku menahan selera lagi. Dan jangan engkau menangis jua. Karena barang siapa yang sangat dikasihi orang, tak usah berputus asa. Asnah menggagahi dirinya dengan sedapat-dapatnya, lalu tersenyum serta mengeringkan air matanya. Lemang jagung mana, Ibu? Tanyanya dengan riang. Ada, dan memang begitu keinginan Ibu. Engkau tersenyum semanis-manisnya. Saya menangis bukan karena duka cita, Ibu, melainkan karena sangat sukacita. Lihatlah apa yang dikirimkan Kanda Asri kepada saya. Medali itu diambil oleh Ibu Mariah dengan ingat-ingat dan air matanya pun mulai jatuh pula seperti manik putus talinya. Wahai, katanya dengan perlahan-lahan, serta memperhatikan gambar saudaranya dan anaknya itu. Ini potret mereka itu semasa muda. Alangkah elok paras keduanya. Sekarang saudaraku itu tidak ada lagi, sedang aku sudah beruban. Hei anakku, jangan kau rusakkan dirimu yang muda remaja ini dengan duka cita. Riangkan hatimu selalu hari, karena keriangan itu dapat melambatkan kita akan jadi tua. Dan gambarmu semasa muda ini tentu masih ada jua, bukan? Nah, simpanlah baik-baik. Jika engkau sudah beruban sebagai aku ini kelak, dan jika ketika itu kau lihat gambar itu, niscaya engkau dapat mengingat-ingat perubahan dirimu. Bukan hal manusia saja demikian, tetapi segala isi alam ini pun mula-mula muda dan elok, kemudian tua, dan akhirnya lenyap. Akan tetapi sungguh pun demikian, perkataan Ibu Mariah itu membangkitkan kenang-kenangan yang sedih jua kepadanya. Ketika orang tua itu pergi ke belakang akan menaruh barang-barang pembeliannya, gadis itu pun segera mencari-cari buatan sekadar perintang-rintang hatinya. Ya, biar ku coba menjahit-jahit, katanya. Dan sambil berkata demikian, lalu dibukanya tutup mesinnya dengan segera dimulainya melukiskan huruf A dengan benang sutra di sudut selai sarung bantal. Nah, bagus, ujarnya demikian. Huruf A yang selalu termateri di dalam kala buku. Bagus. Cih, tak malu memuji perbuatan sendiri. Dan sambil memegang jahitan itu, ia pun mengangkatkan kepala serta memandang ke muka sejurus. Ia sangat terperanjat, mukanya jadi pucat dan kemudian berseri-seri pula. Siapa yang berdiri di hadapannya dengan tidak bergerak-gerak itu? Maka digosoknya kedua belah matanya, dibeliakannya besar-besar, dan sarung bantal itu pun jatuh dari tangannya. Kanda Asri? Ya betul, Kanda, katanya dengan suara gemetar.
Asri sudah berdiri di sisinya, kata-kata keluar dari mulutnya dengan tak beraturan dan tangannya sudah dipelukannya ke pinggang anak gadis yang ramping dan gemetar itu. Dengan kuat ditekannya Asnah ke dadanya seolah-olah ia takut kekasihnya itu akan lepas pula dari tangannya. Asnah ya, adikku sayang, ujarnya. Mereka itu berpandang-pandangan dengan riang. Sejurus lamanya mereka itu tegak lurus-lurus seperti matahari dengan bulan. Kemudian Asnah tersenyum sambil mengajak Asri duduk ke kursi di ruang tengah. Setelah itu keduanya pun beramah-ramahan dengan riang dan suka. Entah di langit, entah di bumi, Asnah rasanya ketika didengarnya dari mulut laki-laki yang dikasihinya, dicintainya semenjak kecil itu, bahwa ia datang itu akan menyampaikan cita-citanya hendak kawin dengan dia. Akan tetapi tiba-tiba kesukaan anak gadis itu hilang lenyap belaka. Ia menundukkan kepalanya supaya jangan kelihatan perubahan wajahnya. "Mengapa Adinda berlaku demikian?" bermuram Durja. "Tidak sukakah Adinda kepada Kanda?" tanya Asri dengan hati yang berdebar-debar. Dengan perubahan itu nyata juga kepadanya. Asnah mengangkatkan kepalanya pula serta berkata dengan perlahan-lahan, "Jangan bersangka begitu, Kanda. Sebab hal itu tidak guna Kanda tanyakan kepada Adinda lagi. Kanda sendiri dapat menjawab pertanyaan itu sebagai keluar dari mulut Adinda sendiri. Karena Kanda tahu akan hati Adinda, dan Adinda pun takkan bertanyakan hati Kanda pula. Meskipun tubuh kita dua batang, tapi hati kita sudah dari kecil menjadi satu. Jadi kini sudah dapatkah niat itu Kanda sampaikan?" "Iya, aku maklum maksudmu. Engkau khawatir kita takkan boleh nikah, bukan?" Asnah menganggukkan kepalanya. "Perkara itu, Asnah." Asri tak dapat menyampaikan perkataannya sebab tiba-tiba terdengar olehnya orang berseru dan berkata dengan riang di belakangnya, "Sungguh engkau akan panjang umur, Asri. Baru tadi pagi engkau kusebut-sebut, tanyakan kepada adikmu. Dan sekarang engkau sudah hadir di sini. Sudah lama engkau datang, Asri?" tanya Ibu Maria yang masuk dari depan. Asri bangkit dari kursinya dan memberi salam selamat hari raya kepada Ibu Maria dengan hormatnya. "Nah, Kanda Asri curang, Ibu. Kepada saya ia tidak mengucapkan selamat hari raya." ujar Asnah dengan jenakanya seraya berjalan ke belakang akan menyediakan kopi dan penganan. Kedua mereka itu mulai bercakap-cakap dengan riang, bertanyakan perkara ini dan itu, sakit, senang, buruk, baik, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya percakapan itu pun sampai kepada cita-cita orang muda itu. "Akan hal itu aku maklum sudah, Asri," kata Ibu Maria serta berpikir-pikir. "Semenjak dahulu aku sudah berniat jua hendak mengawinkan engkau dengan Asnah. Akan tetapi tak usah kita sesali almarhumah ibumu, kakakku. Tiap-tiap manusia bersifat khilaf, bukan? Hanya ngesangkaku amat susah akan melangsungkan kerja itu." "Ya, Ibu, tentu maksud Ibu susah menurut adat, bukan? Benar, di dalam beberapa bulan ini perkara itu sudah kupikirkan dan kubicarakan dengan beberapa penghulu dalam negeri Sungai Batang. Mereka itu berpendapat bahwa aku tidak boleh kawin dengan Asnah. Pertama-tama kecuali karena masalah sesuku itu. Sebab kami sudah dianggap bersaudara sejak kecil. Kami setepian tempat mandi, kami sepenjemuran dan sepintu gapura. Kata adat pula, hanya bekas mentuaku dan seorang lagi penghulu daripada suku lain. Cuma kedua beliau itulah yang mengerti akan hasrat hatiku. Beliau-beliau itu menerangkan bahwasanya masih ada jalan untuk melampaui larangan adat itu. Masih ada syarat untuk melangsungkan perkawinan orang sesuku itu, yakni lebih dahulu buatan diungkai dan buhul dibuka. Akan tetapi untuk mengungkai buatan dan membuka buhul itu, aku harus mengisi adat, memotong kerbau seekor, mengadakan beras 100 gantang, dan menjamu segala penghulu dalam negeri Sungai Batang makan minum. Jika tidak kulakukan sedemikian dan aku kawin juga dengan Asnah,
Kami mesti dikeluarkan dari adat dan tak diakui sebagai orang Minangkabau lagi. Jadi bagaimana pikiranmu? Sukakah engkau mengisi adat itu? Tidak, Ibu, sebab kurasa cara mengisi adat dengan makan-makan itu kurang bijaksana terhadap kepada adat itu sendiri. Tidak sesuai dengan kenyataan dan kehendak zaman. Apalagi hanya karena aku tidak mengadakan upacara makan besar itu, aku dibuang atau takkan diakui lagi sebagai orang Minangkabau. Bagaimana jua pun doib dan lemah aku ini, bagaimana jua pun picik dan kurang ilmu pengetahuanku, tetapi aku senantiasa bercita-cita hendak serta meninggalkan derajat tanah tumpah darahku, supaya tegak sama tinggi dan duduk sama rendah dengan suku bangsa yang lain-lain dalam masa sekarang dan masa yang akan datang jua. Sedikit-sedikit langkahku sudah kuarahkan ke sana dan sudah mulai diikuti oleh anak negeri. Cita-citaku tinggi melangit, Ibu, sebagai orang muda-muda yang cinta kepada tanah airnya dan bangsanya, yang selalu melihat kepada masa depan. Aku pun ingin menyertai mereka itu. Aku ingin mengejar kemajuan bersama-sama dengan teman hidupku. Bagus. Tapi dalam perkaramu ini apa akal? Tanya Ibu Mariah pula kepada Asri. Begini, Ibu, aku mesti kawin dengan Asnah, itu tetap sudah. Akan tetapi tidak di negeri kita ini. Aku sudah minta berhenti dari pekerjaanku. Jangan Ibu terkejut. Nantikan aku habis berbicara dahulu. Dan sekalian urusan hartaku telah kuserahkan belaka kepada Mak Cik Liah. Demikian juga harta Asnah yang dibelinya dengan uang pusaka ayahnya, serta sawah yang dihibahkan Ibu kepadanya dahulu. Dialah yang akan menjaga rumah tangga dan sawah ladang kami selama kami dirantau orang. Aku hendak berlayar ke Jawa dengan Asnah. Di sana kami kawin kelak. Adakah baik demikian, Ibu? Tanya Asri dengan suara gemetar. Ibu Mariah berdiam diri sejurus serta memandang kepada Asri tenang-tenang. Kemudian ia pun berkata dengan perlahan-lahan dan sabar. Engkau sudah berhenti, Asri? Dan tidakkah engkau berasa sayang akan meninggalkan harta bendamu, sawah ladangmu yang sebanyak itu? Jika aku bandingkan cintaku kepada Asnah dengan hartaku itu dan dengan pangkatku juga, harta dan pangkat itu belum sebesar jarah lagi. Apa gunanya harta dan pangkat bagiku jika hidupku tidak senang? Apa gunanya kekayaan dan derajat bagiku jika aku tidak dapat menyenangkan hati Asnah kembali, hati adikku yang telah kusakiti selama ini? Benar, anakku, perkataanmu itu benar sekali. Hidup mati engkau harus bercampur dengan Asnah. Itulah niat dan ajarku setiap hari, kata Asri kepada Ibu Mariah. Dan perkara kawin itu tak usah kau hiraukan. Mengapa engkau hendak kawin di rantau orang? Di sini pun boleh, yaitu kawin cara syarak saja. Nanti aku panggil engkau kadi kemari, dan bilakah engkau hendak berangkat? Jika boleh nikah begitu saja, nah sehari sesudah kawin itu kami pun pergi dari sini. Baiklah, kuusahakan. Sehabis percakapan mereka itu, Asnah datang dari dapur membawa penganan dan air kopi seraya katanya. Kue-kue ini dari makcik saya, Kanda. Kue hari raya untuk kami, tak usah Kanda jamah. Tapi lemang jagung ini enak betul, Kanda. Pembawaan ibu dari pekan tadi, silahkan. Ketiganya minum bersama-sama dengan riang gembira. Sementara itu diceritakanlah oleh Ibu Mariah hasil percakapan mereka itu kepada anak gadis itu. Bagi saya, Ibu, kata gadis itu dengan air mata yang berlinang karena sedih bercampur riang. Walau ke lautan api sekalipun dibawa Kanda Asri, saya ikut juga. Syukur anakku. Dengan sangat hati-hati dan hemat cermat, Ibu Mariah menjalankan usahanya agar hasrat kedua merpati itu terlaksana dengan tiada menimbulkan huru-hara dan terutama tidak merusakkan perhubungan negeri Sungai Batang dengan negeri Bayur, baik tentang perkara adat, baik pun tentang perkara agama. Sebab jika diketahui oleh orang Sungai Batang bahwa suatu negeri lain mencampuri adatnya, niscaya terjadi perkara besar. Oleh sebab itu, Ibu Mariah mencari seorang orang kadi
yang alim dan teguh berpegang kepada Quran dan hadis. Orang yang demikian itu pun segera diperolehnya dengan diam-diam, dirahasiakan benar-benar, maka pada suatu malam dilangsungkannyalah nikah Asri dengan Asnah di rumah itu, yang berhati rahim itu di hadapan 2 orang saksi. Jadi cita-cita mereka itu tercapai sudah. Asnah telah menjadi istri Asri dengan sah. Dan 2-3 hari sesudah itu keduanya pun menghilang dari daerah danau yang dicintainya itu dengan cita-cita dan semangat baru yang telah dimilikinya. Sepekan kemudian barulah pecah kabar di Sungai Batang bahwa kedua beradik itu sudah lari. Seorang saudagar kulit manis yang pulang dari Padang membisik desuskan dengan gembira dari suatu telinga kepada suatu telinga yang lain, dari seorang kepada seorang yang lain, bahwa ia ada melihat Asri dan Asnah naik kapal di Teluk Bayur, yaitu sebuah kapal api besar yang telah siap akan berlayar ke sebelah selatan. Bukan kepalang, marah, berang, dan sakit hati orang kampung mendengar kabar itu. Nama kedua mereka itu lekas sekali menjadi buah gunjing, ejek, dan cemooh. Lari dengan saudara, seolah-olah tidak ada lagi perempuan lain yang patut jadi jodohnya. Lebih-lebih pemandangan dan tempelak yang kabar dan tajam keluar dari mulut orang yang kecewa. Laki-laki dan perempuan, randa dan gadis yang ditolak oleh Asri permintaannya, bahkan mereka itu pun mulai membenarkan rasa cemburu yang diderita mendiang Saniah tentang hal itu. Benar, kiranya tuduhan-tuduhan istrinya dahulu itu, kata mereka itu. Sekarang baru kenyataan kalau kita diperbuat laki-laki semacam itu. Sudah lama laki-laki itu kita usir, kita benamkan ke dalam danau. Ya, almarhumah Rangkayo Saleah terlalu sabar. Sabar sekali, kawin dengan adik. Demikian akibat menyekolahkan anak-anak terlalu tinggi. Istimewa pada sekolah Belanda, adat hilang, agama diabaikan. Awak ke Belanda-Belandaan. Hanya sedikit sekali orang yang mau mengerti dan membenarkan perbuatan Asri dan Asnah itu, dan mereka itu pun tidak berani mengeluarkan pikirannya dan pendapatnya dengan berterang-terang, sebab takut akan dipersekapkan orang oleh karena berpihak kepada orang bersalah yang hendak menghancurkan adat dan agama. Sekalian buah mulut orang kampung itu sampai jua ke telinga kedua suami istri itu. Meskipun mereka sudah jauh dari negerinya, sudah ada di kota Jakarta yang besar itu, malah di sana pun mula-mula lebih hebat lagi penderitaannya. Mereka itu dijauhi dan disisih oleh orang sekampungnya yang banyak berniaga di sana, seperti anjing berpenyakit kurap. Akan tetapi mereka itu berbuat seakan-akan tidak peduli saja, tak sempat akan menghiraukan hal itu karena mereka harus berjuang dengan segala tenaganya dan pikirannya akan mencari penghidupan yang layak baginya. Apalagi pikirnya pada suatu ketika kelak sinar intan itu akan cemerlang jua walau terbenam di dalam lumpur sekalipun. Oleh karena itu Asri tetap berjuang. Surat berhenti dengan hormat daripada pekerjaan krek yang diterima Asri dari Residen Sumatera Barat, dan surat pujian dari Kemendur meninjau memungkinkan perjuangan tidak terlalu berat akan mendapat jabatan baru. Benar, Asri telah diangkat jadi amtenar pada sebuah kantor pemerintah. Sudah ada tempat berpijak baginya dan istrinya. Sungguh pun demikian, tentu saja ia tidak segera dapat hidup berkecukupan seperti di kampungnya. Mereka itu masih miskin dalam kebendaan, tetapi sudah kaya raya dalam dunia bersuami istri. Ketika itu barulah terasa benar-benar oleh Asri lezat dan nikmat berumah tangga, walaupun baru dapat diam di rumah sewaan kecil. Tetapi ia ada di dalam tangan seorang istri yang tahu akan kewajibannya lahir dan batin. Betapa tidak sifat tabiat Asnah yang lemah lembut tak ubah dengan sifat seorang ibu yang pandai membelai-belai dan meriang-riangkan hati anaknya yang tengah bermuram durja dan bersedih hati, sangatlah berpengaruh kepada suaminya. Benar, dan besertaan dengan cinta kasihnya yang tiada berhingga kepada Asri, ia pun tahu pula berpikir, berbuat dan bekerja untuk meringankan beban yang dipikul mereka itu.
Pendek kata, Asnah sungguh-sungguh kawan sejati bagi Asri, baik di dalam kesusahan dan kesukaran, baik pun di dalam senang sentosa dan riang gembira. Hal itu sebagai bumi dengan langit, bedanya dengan pengalamannya di kampung dahulu. Betul-betul aku salah pilih, katanya dalam hatinya, apabila ia teringat akan masa yang lampau itu, akan tetapi ya itu adalah takdir. Kedua suami istri yang berbahagia itu sudah setahun lebih tinggal di kota yang besar lagi ramai itu, senang, gembira, dan tetap berkasih-kasihan. Bukan antara mereka berdua saja, bahkan terutama pula dengan orang setangga dan penduduk kampung tempat kediamannya. Daripada mereka itu banyak Asnah belajar dan mendapat contoh teladan yang baik serta bermanfaat tentang pergaulan hidup dalam masyarakat umum bangsa Indonesia dan bangsa lain-lain di kota yang berisi segala macam suku dan bangsa itu. Pemandangannya bertambah luas dan pikirannya bertambah tajam. Barang di mana ada kesempatan, ia pun tak khali daripada menambah ilmu pengetahuannya. Istimewa tentang masalah pendidikan dengan banyak membaca dan bertekun seluk-beluk pergerakan wanita berdasarkan cita-cita R.A. Kartini sangat menarik perhatiannya. Beberapa buah sekolah Kartini di kota yang besar-besar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya sudah pernah dikunjunginya dan diselidikinya mata pelajarannya bersama-sama dengan suaminya. Penyelidikan itu semakin menginsafkan dan meyakinkan hatinya bahwa perbaikan akhlak, budi pekerti, dan nasib kaum ibu serta anak-anak terutama sekali adalah terletak pada usaha dan perjuangan bangsa perempuan atau wanita sendiri dalam dunia pendidikan. Sementara itu, segala orang kampungnya yang menjauh-jauh dahulu akhirnya pun boleh dikatakan telah mendekati mereka itu dengan akrabnya. Salah paham telah bertukar dengan kepercayaan dan persahabatan, lain tidak karena sopan santun mereka itu dalam bergaul dan beramah-ramahan. Pada suatu hari tengah duduk bercakap-cakap dan berkelakar di beranda rumahnya, mereka itu pun mendapat sepucuk surat dari negerinya. "Surat apa ini, Asnah?" kata Asri kepada istrinya, seraya memperhatikan nama dan alamat si pengirimnya. "Ya, surat dari Engku Datuk Bendahara, penghulu kita. Apa kehendak beliau itu?" "Bukalah dan bacalah," kata Asnah dengan manis. "Kabar baik agaknya." Surat itu pun dibuka oleh Asri lalu dibacanya bersama-sama dengan istrinya. "Benar kabar baik," kata keduanya dengan sekaligus. Ore, Kanda diminta orang dengan keras pulang ke kampung. Kanda akan diangkat jadi kepala negeri. Kita mesti pulang, Asnah, ke rumah Gadang." Baru tersebut rumah Gadang itu air mata Asnah sudah berlinang-linang di pipinya oleh karena sangat sukacita hatinya. Di dalam surat itu tersebut bahwa sekalian penghulu negeri Sungai Batang telah semufakat belaka akan memperbaiki nama Asri dan Asnah sebab mereka telah melanggar adat perkawinan yang lazim itu. Sebenarnya istilah memperbaiki nama Asri dan Asnah itu tidak betul. Yang betul adalah kebalikannya. Oleh karena desakan anak negeri yang sudah berasa kehilangan seorang orang pandai, orang terpelajar semenjak Asri meninggalkan kampungnya, sehingga cita-cita kemajuan yang dirancangnya dan dimulainya dahulu boleh dikatakan tinggal terbengkalai saja. Maka bagaimana jua pun akhirnya timbullah hasrat baik berhubung dengan kematian kepala negeri di situ. Maka sekalian penghulu, imam khotib, orang cerdik pandai, serta anak negeri sudah semupakat belaka akan memilih Asri jadi kepala negeri Sungai Batang. Bulat sudah boleh digulingkan, pecak sudah boleh dilayangkan. Maka sekalian orang meminta dengan sangat supaya orang muda itu pulang selekas-lekasnya. Dan Engku Datuk Bendahara pun berjanji akan hidup berkerelaan dengan Asri. Artinya bila mana Asri sudah tiba di negerinya, pangkat penghulu itu akan diserahkan kepadanya. Pikir Asri hal itu sangat penting tentang halnya akan dijadikan penghulu itu sudah lama tersimpan di dalam hatinya. Selama ia tinggal di kampung, ia sudah memperhatikan kebaikan adat Minangkabau tentang hal berkaum keluarga, mengatur masyarakat rukun damai dan mengamankan negeri.
asas adat itu sungguh bagus, berdasar kepada kata mufakat demokrasi. Hanya beberapa pasal daripada aturan atau cara menjalankan adat itu mungkin tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman, tidak elok dan tidak layak lagi dilakukan pada masa ini. Akan mengubah barang suatu yang telah berurat berakar dalam masyarakat, itulah pekerjaan yang sangat sukar, sebab kebanyakan anggota adat itu seolah-olah tidak hidup bersama-sama dengan kecerdasan dan peredaran zaman. Akan tetapi lama-kelamaan niscaya kesukaran itu akan hilang lenyap juga. Perubahan akan timbul dan dapat dicapai apabila pimpinan adat sudah dipegang oleh orang muda-muda yang terpelajar, berilmu pengetahuan, dan berhaluan kemajuan terutama tentang masalah hidup dalam masyarakat umum. Ya, asal mereka itu tidak mengabaikan dasar filsafat adat Minangkabau yang sebenarnya, yaitu rasa, akal, dan pikiran yang disertai dengan keyakinan beragama, berbangsa, dan bertanah air. Berhubung dengan peristiwa yang penting itukah, maka nama asri sudah dibersihkan, kata setengah penghulu yang masih ragu-ragu. Benar, kemudian hal itu segera jadi tanda kepada mereka itu bahwa anggota adat yang lain-lain sudah terbuka matanya, sudah tahu dan mau mencari kebenaran dengan jujur. Jujur alamat kemajuan, kata hatinya. Ya, jalan kemajuan itu mesti dibukakan dan dilancarkan oleh asri. Ia harus menerima permintaan orang negerinya. Jika ia sudah jadi penghulu dan kepala negeri, sudah mudah baginya akan mengajak orang muda yang pandai-pandai untuk jadi penghulu pula dalam sukunya masing-masing. Tentu saja menurut arti gedang bergilir yang dikehendaki adat jua. Dan terutama sekali ia beroleh kesempatan yang luas akan memimpin serta meneruskan cita-citanya yang terbengkalai dengan jalan permusyawaratan. Jadi bagaimana, As? Betul-betul sudah bulatkah pikiranmu hendak pulang? Setinggi-tinggi terbang bangau surutnya ke tanah jua, bukan? Akan tetapi apakah sebabnya jarum pedoman ini Mamak beralih secepat itu sampai 180 derajat? Lain daripada sudah insaf sendiri agaknya sebagaimana tersebut dalam surat itu. Mungkin juga karena desakan orang awak yang bercita-cita kemajuan yang ada di sini. Kakanda tahu mereka sudah lama dekati kita, salah paham, salah reka terhadap kepada kita. Rupanya tidak ada lagi dari pihak mereka itu. Mungkin begitu, sebab tiap-tiap perempuan orang awak yang bertandang kemari selalu menyindir-nyindirkan kepada Adinda semarak rumah gadang masa dahulu. Kini katanya selama Kakanda tinggalkan rumah itu seperti bala irung patah kemuncak. Kalau begitu, mari kita bersiap, kata Asri kepada Asna. Baik Kanda, akan tetapi tidak sayangkah Kakanda meninggalkan pangkat Kakanda sekarang ini? Akan diganti dengan pangkat pula, pangkat yang ditentukan dengan musyawarah dan kebulatan mufakat orang kita sendiri. Ya, nanti Kanda uruskan hal itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada suatu hari Sabtu pukul 8:30 pagi, kedua suami istri itu pun berangkatlah dengan hati gembira ke Tanjung Priuk. Sesampai di dermaga kapal Hemkerch yang akan berlayar ke sebelah utara, keduanya disambut oleh sahabat kenalannya. Rupanya mereka itu laki-laki dan perempuan sengaja datang ke pelabuhan itu akan mengucapkan kata perpisahan. Selamat jalan, Engku Asri dan Rangkayo Asna, kata seorang sebagai hubungan lidah sekaliannya. Kami berasa canggung dan sepi akan Engku dan Rangkayo tinggalkan. Tapi sungguh pun demikian, kami dapat juga menyerati sukacita Engku dan Rangkayo yang akan pulang ke kampung halaman dengan menjabat pangkat baru. Engku akan dijadikan kepala negeri, suatu jabatan yang tak kurang pentingnya. Oleh sebab itu, bimbinglah anak negeri kita ke jalan kebaikan. Capailah kemajuan dengan bijaksana, bangkitkan batang terendam, bangunkan kembali rasa sosial bangsa kita, sehingga orang awak yang banyak hidup dengan perniagaan di mana-mana insaf bahwa mencari dan mengumpulkan kekayaan itu bukanlah untuk keperluan dirinya masing-masing saja. Jangan sekadar memperkuat kedudukan kapitalis asing dengan kapitalis bangsa sendiri yang lebih kejam.
Dengan didikan dan pimpinan engku, moga-moga orang Aba semakin kenal dan cinta akan kampung halaman, akan negeri, nusa dan bangsanya, serta ingat akan peri kemanusiaan. Nah, sekali lagi kami ucapkan, kata orang itu serta mengguncang-guncang tangan kedua laki istri itu. Selamat jalan, selamat jalan. Perbuatannya itu diturutkan oleh segala sahabat kenalannya yang lain berganti-ganti dan lebih mengharukan hati lagi laku dan ucapan seorang wanita sahabat Asnah yang terkarib. Bukan sebagai tambahan kata-kata penyambung lidah kami tadi itu, melainkan betul-betul kata hatiku sendiri. Adikku sayang, kembangkan cita-cita R.A. Kartini di kampung halaman baik-baik, ujarnya sambil memeluk badan dan menciumi kedua belah pipinya dengan mesranya. Aku percaya bahwa usahamu akan berhasil bagi kemajuan kaum wanita, perempuan, lebih-lebih apabila suamimu telah menjadi kepala negeri. Nah, selamat jalan. Pelukan dan ciuman dibalas oleh Asnah dengan mesra pula, seraya katanya, terima kasih Kak Yati. Moga-moga berkat doa kakak, cita-cita kaum perempuan yang baik itu lekas tercapai hendaknya. Dan selamat tinggal. Demikian Asri dan Asnah membalas salam mereka itu. Mudah-mudahan kita berjumpa pula dalam suasana riang gembira bagi kita sekalian. Selamat, selamat, selamat. Hampir pukul 10, suling 3 berbunyi. Asri dan Asnah naik ke atas geladak. Dari tepi pagar kapal keduanya melambai-lambaikan tangan dengan sekalian pengantarnya yang masih berdiri di dermaga itu. Ya, sejurus kemudian kapal yang besar itu pun mulai merenggang dari dermaga dan berlayar. 2-3 hari kemudian, setelah mengarungi lautan Indonesia yang luas dan bergelombang sepanjang arah pantai barat Pulau Sumatera, berlabuhlah kapal itu di Teluk Bayur yang tenang permai. Kedua suami istri yang muda itu turun ke darat lalu berangkat ke kota Padang dengan sebuah oto sewaan. Hari masih pagi benar, udara cerah, langit tidak berawan. Lebih baik kita terus saja pulang, sesudah makan dan minum, dilepau sebentar, kata Asri. Baik Kakanda, sahut Asnah. Dan kita lalu ke Pariaman. Mengapa ke sana, tidak ke Bukit Tinggi? Ke Pariaman lebih baik, lebih memenuhi hasrat hati kita, Kanda, kata Asnah pula dengan senyum manis. Dari situ kita terus ke Naras, Tiku, Lubuk Basung, dan... Ya, ujar Asri sambil membalas senyum itu. Aku sudah tahu maksudmu, yakni agar kita dari muka-muka lalu ke negeri-negeri 6 koto, terus ke arah selatan dan singgah di Bayur, bukan? Benar, Kanda, supaya kita dapat menjelang Ibu Mariah dahulu. Dan kalau beliau tidak beralangan, kita bawa beliau bersama-sama ke rumah Gadang untuk meriang gembirakan suasana baru kelak. Syukur Dinda tak lupa-lupa akan ibunda yang budiman itu. Demikian, setelah makan minum dalam sebuah lepau nasi ala kadarnya, mereka itu pun meneruskan perjalanan sebagaimana diingini Asnah itu. Beberapa jam kemudian, segala negeri itu pun sudah dilalui dengan kencang. Baru lepas dari pendakian Cikalo yang tunggang dan berbatu-batu, sudah sepanjang jalan air batang Antokan selalu menderu-deru sebagai memanggil-manggil dan merayu-rayu hati rindu. Dan tatkala sampai di muka-muka, yaitu muara danau dan hulu batang Antokan itu, terpekiklah Asnah kegirangan karena melihat danau Maninjau yang luas terhampar di hadapan matanya. Kanda, katanya seraya memeluk batang leher suaminya, Lihat alangkah indahnya negeri kita ini. Lihat, pandangi baik-baik, Kanda, itu Bayur, itu Maninjau. Wah, nun jauh di sebelah selatan tampak masjid kita. Dan nun di sisinya terpancang ceroncak rumah Gadang dengan megahnya. Benar, Kanda, kata Asnah dengan sukacita tak terperikan, tetapi air matanya meleleh di pipinya yang kemerah-merahan. Benar, itu rumah Gadang.
Tengah mereka itu berebut-rebut menyatakan rindunya akan tanah tumpah darahnya yang telah ditinggalkannya setahun 2 tahun lamanya. Sementara itu, sopir menjalankan otonya di jalan besar sepanjang tepi danau yang permai itu. Bermula menuju ke arah timur dan tak lama antaranya mengelok ke sebelah selatan dengan lajunya. Pemandangan bertukar-tukar sama elok dan lama mengagumkan belaka. Asri memandang ke sebelah kiri, yaitu ke sawah yang terbentang luas sampai-sampai ke pinggang Bukit Barisan. Dan Asnah menikmati bagian sebelah kanan, sebelah barat, yakni kampung yang berkelompok-kelompok cemerlang keputih-putihan di kaki bukit. Bahkan di puncak bukit yang berlekuk-lekuk menjulang langit jua, sedang riak danau bergerak-gerak dengan permai dan berkunang-kunang, kena sinar matahari yang terik. Tanjung Raya menjorok ke tengah laksana gajah bersimpuh. Ketika ia menoleh kepada suaminya, ia pun berkata kemanja-manjaan, "Rupanya Kanda terpesona oleh Bukit Barisan yang berhiaskan sawah yang berjenjang-jenjang itu. Apa yang Kakanda dapati di sana?" "Padi, makanan rakyat danau sekalian. Dan Adinda, apa pula yang Adinda perhatikan di danau dan sekeliling bukit itu?" "Lauk pauk dan sayur mayur, kawan padi itu." "Oh, tetapi sekalian hasil itu, terutama padi atau beras, niscaya tidak mencukupi keperluan istri negeri lagi. Sebab orang makin lama makin bertambah banyak jua. Itu sebabnya maka orang awak selalu banyak merantau kemana-mana. Kebanyakan sanak saudara di kampung hidup dengan wesel." "Jadi kita pergi merantau karena kurang makan?" Tidak hanya karena nasib," kata Asnah kepada Asri. Asri memandang kepada istrinya dengan agak tajam, seakan-akan hendak marah rupanya, tetapi demi dilihatnya muka Asnah yang berseri-seri kegirangan, ia pun berkata dengan senyumnya, "Kesalahan Kakanda tentang nasib itu sudah Adinda perbaiki, dan utang Kakanda sudah Adinda bayar lunas, bukan?" Ya, iya Kak Supir, kita sudah masuk ke negeri Bayur sebagai turis, sebagai pelancong." "Bermimpi, Di. Belum ada yang patut dibanggakan kepada turis, apalagi penampungan bagi turis-turis asing belum ada lagi di sini." "Ada kan? Kakanda berkesempatan akan mengadakan. Sekurang-kurangnya menganjurkan kepada masyarakat 10 kota, yaitu orang Tanjung Raya yang banyak berniaga di perantauan, akan bergotong royong mendirikan hotel, rumah-rumah peristirahatan yang cukup lengkap dengan alat kesehatan, permandian dan sebagainya. Sebagai kepala negeri dan pemimpin, Kakanda dapat berbuat demikian. Kalau di sini terdiri hotel, di situ villa, dan di sana bungalow, wah, Adinda yakin turis-turis dari luar negeri akan berduyun-duyun datang ke Lubuk Kancah yang indah permai ini." "Di sana, di atas panggung gajah bersila itu, maksud Adinda?" "Benar, Kanda. Kalau di sana sudah terdiri sebuah hotel yang besar atau peristirahatan yang indah, kalau lampu listrik sudah bercemerlangan di rumah-rumah sekeliling danau itu, dan 2-3 buah kapal motor atau kapal kecil telah berlayar di dalamnya, ya kalau pembangunan serta keindahan alam di sana sudah menarik pemandangan orang, niscaya daerah Lubuk Kancah itu takkan terpencil lagi. Bahkan turis-turis dan saudagar-saudagar barang hutan pun akan selalu bermimpikan negeri kita ini, Kanda. Mereka itu takkan salah pilih." Tajam amat sindiran Adinda itu. Akan tetapi baik, sebab kalau tiada terjadi kesalahan itu, Dik Manis, takkan timbul jiwa pilihan kita. Jiwa pilihan Kakanda yang terpendam, kata Asri sambil tersenyum girang. Benar, dan idam-idaman Adinda dahulu. Rumah bersalin, bagaimana takkan dilaksanakan? Tentu saja, sahut Asnah dengan geli hatinya. Itu usaha Kanda yang mula-mula sekali sebagai pelaksana kesejahteraan anak negeri. Saudagar-saudagar serta ibu-ibu kita di Jakarta sudah berjanji akan menyokong. Memang, Adinda sendiri harus menggerakkan tenaga kaum ibu di kampung untuk itu. Perlahan-lahan sedikit, Kak Supir. Sebentar lagi kita berhenti di muka rumah Ibunda. Semenit, 2 menit, dan sejurus lagi Asnah berkata pula,
sampai Kak Supir berhenti di muka rumah beratap seng yang besar di sebelah kanan itu. Kebetulan ketika itu Ibu Mariah ada di rumah. Mereka itu pun berpeluk-pelukan dengan sukacitanya. "Kur semangat anakku," katanya sambil mengemban anaknya dan menantunya. "Berjumpa jua kita kiranya." Setelah duduk minum kopi sebentar dan karena Ibu Mariah beralangan akan turut bersama-sama pada ketika itu, ia sedang memulangkan padi, kedua suami istri itu pun meneruskan perjalanan ke Sungai Batang dengan melalui Pasar Maninjau sekilas saja. Makin dekat ke sana makin berdebar-debarlah hati keduanya. Sebentar-sebentar mereka berpandang-pandangan dengan gerak sukma masing-masing. Dan ketika mereka itu tiba di jembatan Tumayo, batas negeri Maninjau dengan Sungai Batang, tersilaplah darahnya. Kendaraan mereka itu ditahan oleh orang banyak, laki-laki dan perempuan serta murid-murid sekolah dengan tempik sorak riuh rendah. "Selamat datang, Engku Sultan Bendahara dan Rangkayo Asna. Selamat datang, Engku Sultan Bendahara dan Rangkayo Asna." Kedua laki istri itu pun disilakan orang keluar dari dalam oto, disambut oleh Datuk Bendahara dan beberapa orang penghulu lain, serta cerdik pandai dalam negeri. Orang banyak itu berkerumun hendak berjabat tangan dengan keduanya. Sudah agak lama mereka menanti di situ. Kendaraan itu disuruh orang berjalan lebih dahulu, diantarkan oleh 2-3 anak-anak sebagai petunjuk jalan. Adapun Asri dan Asnah diarak orang bersama-sama, diapit oleh Datuk Bendahara dan istrinya sambil bersorak dengan riang gembiranya. Tatkala sampai di halaman rumah gadang yang luas, barulah arak-arakan dan sorak-sorai itu berhenti, diam dan hening. Mereka itu tegak berkeliling, sedang Asri dan Asnah berdiri di tengah-tengah bersisi-sisian sebagai pengantin. Dalam suasana tenang dan hening itu, Datuk Bendahara maju selangkah ke hadapan, lalu mengucapkan pidato pendek dan tegas, akan menyatakan perasaan dan sambutan anak negeri bahwa mereka sekalian bersukacita atas kepulangan mereka itu dengan selamat sejahtera kembali. Kemudian Datuk Bendahara bermohon kepada orang banyak itu agar supaya dibiarkan Asri dan Asnah masuk ke dalam rumah pusaka orang tuanya, dengan perjanjian bahwa pada suatu ketika kelak mereka itu akan sudi menerima kedatangan rakyat dalam perhelatan yang telah dirancangkan. Dan tidak lama sesudah itu, moga-moga dapatlah upacara kenegarian dilangsungkan di Balairung dengan resminya, kata beliau akhirnya. Pidato pendek yang tegas itu disambut oleh hadirin dengan tempik sorak riuh rendah. Terima kasih, kata kedua suami istri itu. Setelah itu, keduanya pergi mendapatkan Ibu Liah serta orang-orang setangganya, lalu masuk ke dalam rumah dengan sangat terharu hatinya. Untung Asnah, untung benar, di sini kita akan hidup berbahagia selama-lamanya, ujar Asri kepada Asnah. Alhamdulillah Kanda, sahut Asnah sambil duduk di kursi ruang tengah serta melayangkan mata berkeliling dengan rindunya. Teringat oleh Adinda masa dahulu, akan tetapi Kakanda, demi Adinda lihat ruang sebelah di atas itu, maaf, terlukis pula di ruang mata Adinda masa kakak Adinda. Tiba-tiba air matanya bercucuran. Akibat salah pilih, yaitu kesalahan Kakanda yang sudah lama Adinda betulkan dan sempurnakan, ujar Asri dengan terharu benar-benar, sebab peringatan itu membayangkan pahit getirnya hidupnya pada masa dahulu itu dalam jiwanya. Akan tetapi, Makcik Liah, siapa yang mengabarkan kepada anak negeri bahwa kami akan tiba pada hari ini? Kami hanya berkirim kawat kepada Makcik saja. Ku tak tahu, nak, sahut orang tua itu. Rangkayo Datu Bendahara datang kemari 3 hari dahulu. Katanya anak dan Asnah akan pulang, akan disuruh bersiap-siap. Oh, tentu kawan-kawan di Jakarta mengirim kabar kepadanya, ujar Asnah. Mungkin iya, kan tetapi apa yang harus Makcik siapkan? Tanya Asri pula. Segala keperluan untuk melaksanakan helat penghulu di sini. Adakah Makcik berpadi? Tanya Asnah dengan jenakanya. Tentu saja ada. Lihat lumbung padi di halaman penuh.
Tapi beras dan kerbau untuk perhelatan itu kabarnya sudah dibeli oleh anak buah sepesukuan kita. Demikian juga rempah-rempah dan barang lain-lain. Telah lengkap semuanya, kata Asri. Jadi, apakah sesungguhnya persiapan makcik sendiri? Tanya Asnah dengan lucunya. Ada, nak. Makcik selalu mendoa dan menanti-nanti kepulangan anak kanda keduanya. Seperti kulihat sekarang ini. Pulang 2 sejoli. Sebagaimana kurindukan siang dan malam. Sahut orang tua itu sedang air mata riang berlinang-linang di pipinya. Kedua suami istri itu berpandang-pandangan, sangat terharu hatinya. Sejurus kemudian mereka itu pun menatap muka Ibu Liah yang telah kisut itu dengan hormat dan kasih sayangnya. Pandangan sedemikian menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebenaran yang dipertahankannya telah diterima masyarakatnya dengan keinsafan, dan terutama pula karena mereka sudah dapat diam kembali di rumah tempat jiwa mereka itu mulai terjalin menjadi satu semasa kecil. Hal itu pun sesuai pula dengan amanat almarhum ibunya, sehingga mereka itu takkan dapat diceraikan orang lagi sampai akhirnya. Alhamdulillah pemirsa, roman klasik Salah Pilih tamat sampai ini. Mudah-mudahan ada contoh dan cerminnya bagi kita semua yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.